Karirnya sebagai prajurit terancam dipecat. Keluarga kecil kemungkinan bisa menerimanya kembali, dan ancaman hukuman atas percobaan pembunuhan berencana menanti. Rumah tangga Muslimin dan istrinya bisa dibilang berkecukupan dari segi ekonomi. Muslimin adalah seorang prajurit TNI anggota Batalion Artileri Pertahanan Udara 15 Dahana Baladikayuda Semarang. Pasangan berbeda usia 2 tahun tersebut dikaruniai 3 orang anak. 2 orang diantaranya sudah berusia sekolah, sedangkan si bungsu masih berusia 4 bulan. Meskipun sudah memiliki semuanya, namun Muslimin tidak bahagia dengan pernikahannya. Kepada karyawannya yang bernama Sugiono alias Babi, Muslimin mengaku bahwa hidupnya sangat tertekan. Sedangkan kepada ART-nya yang bernama Kabul, dia mengaku bahwa istrinya kerap memarahinya. Muslimin sudah tidak tahan lagi. Hidup Muslimin yang sedang dilanda kejenuhan menjadi bergairah kembali. Saat menjelang Lebaran tahun 2021, dia bertemu dan menjalin hubungan dengan seorang wanita cantik, sebut saja namanya Widya. Widya diketahui berprofesi sebagai lady companion atau pemandu lagu di tempat karaoke. Muslimin mabuk kepayang, dan untuk memuluskan hubungannya dengan Widya, Muslimin menyewa sebuah kamar kos. Di kamar kos inilah keduanya kerap bertemu dan memadu kasih layaknya suami istri. Agar hubungannya tidak terendus oleh istrinya, Muslimin kerap bergonta-ganti nomor telepon dan bahkan dia memiliki 4 buah handphone. Kartu seluler ini didapatkan dari Widya yang juga berjualan pulsa dan kartu berdana. Widya tidak mengetahui bahwa kekasihnya ternyata sudah memiliki istri. Saat dia tahu bahwa Muslimin sudah beristri, Widya mulai berusaha menjauhi Muslimin, meskipun keduanya masih berhubungan. Sikap Widya ini tentu membuat Muslimin galau. Muslimin berpikir Rina harus disingkirkan agar hubungannya dengan Widya berjalan mulus. Pada Juni 2022, Muslimin bertemu dengan Sugiono. Sugiono alias Babi ini merupakan karyawan Muslimin. Menurut Sugiono, Muslimin memiliki usaha bisnis judi toto gelap alias tokel. Pada Sugiono, Muslimin mengungkapkan kekesalan terhadap istrinya dan berniat menyingkirkannya. Dia meminta Sugiono untuk membantu melenyapkan istrinya, namun Sugiono tidak menyanggupinya karena merasa Rina adalah orang yang baik. Sugiono berjanji akan mengenalkannya pada seseorang bernama Agus Santoso alias Gondrong. Akhirnya terjadi komunikasi antara Gondrong dan Muslimin. Muslimin menyampaikan niatnya dan saat itu Gondrong mengusulkan agar Rina tidak langsung dibunuh, cukup diberi pelajaran dengan meracuninya menggunakan kecubung. Gondrong pun menyiapkan serbuk kecubung dan memberikannya pada Muslimin. Dengan serbuk kecubung yang dicampurkan pada minuman, maka wanita itu akan jatuh sakit. Namun nyali Muslimin ciut. Dia takut aksinya akan diketahui sang istri. Pada Agus Gondrong, Muslimin menjanjikan jika ia berhasil menghabisi sang istri, maka dia akan menghadiahi 200 juta dan 1 unit mobil Toyota Yaris lengkap dengan surat-suratnya. Karena rencana pertama tidak berjalan, maka rencana selanjutnya dengan seolah terjadi pencurian yang berujung pada pembunuhan Rina. Suatu hari rumah Rina sempat dimasuki seorang yang tak dikenal, namun aksi tersebut pun tidak berhasil karena keburu diketahui oleh tuan rumah. Opsi selanjutnya sempat ditawarkan penculikan Rina dan santet. Namun rencana tersebut pun tidak berhasil. Akhirnya ditetapkan opsi terakhir, yaitu penembakan. Ide penembakan muncul dari Muslimin. Ia menyuruh Gondrong dan Babi untuk mencari senjata api.
3 hari sebelum beraksi, mereka mendapatkan sebuah senjata api rakitan berikut 4 buah peluru dari seseorang bernama Dwi Sulistyo seharga 3 juta. Untuk memuluskan aksinya, mereka berpikir membutuhkan tambahan personel. Maka direkrutlah 2 orang lagi, yaitu Supriyono dan Ponco Aji Nugroho. Kepada 4 pelaku eksekutor, Muslimin menjanjikan imbalan 120 juta dan bonus 80 juta kalau Rina berhasil dilenyapkan. Dari keempat pelaku, hanya Agus Gondrong yang tahu bahwa Muslimin juga menjanjikan 1 unit mobil Toyota Yaris. Pagi itu sekitar pukul 8 di tanggal 18 Juli 2022, keempat eksekutor menggunakan sepeda motor datang ke rumah Muslimin yang terletak di sebuah perumahan di Jalan Cemara 3, Banyumanik. Tujuan awal sebenarnya bukan untuk mengeksekusi Rina, tapi untuk mengambil upah 120 juta yang dijanjikan oleh Muslimin. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba Muslimin menelepon dan memerintahkan, "Lakukan sekarang." Mereka kemudian berhenti di sebuah pos berjarak sekitar 200 meter dari rumah Muslimin untuk mematangkan rencana, dan melalui telepon Muslimin memberikan komando apa yang harus mereka lakukan. "Nanti siang istriku akan menjemput anak ke sekolah. Saat keluar kau tembak kepalanya agar langsung mati." Benar saja, sekitar pukul 11.30 Muslimin memberitahu, "Istriku akan segera berangkat, bersiaplah." Panji berboncengan dengan Babi mengendarai sepeda motor Kawasaki, sedangkan Agus Gondrong berboncengan dengan Supriyono menggunakan Beat. Mereka membuntuti Rina. Beruntungnya mereka kehilangan jejak dan Rina pun lolos. Mendengar istrinya lolos, Muslimin pun kesal. "Kalau begitu lakukan saat dia pulang, tepat di kepala, dan awas jangan sampai putriku terluka." Keempat orang suruhan Muslimin itu pun kembali memepet Rina yang sudah membonceng salah satu anaknya. Kembali Muslimin menginstruksikan untuk melakukannya sekarang. Tidak ada tugas khusus siapa yang harus menembak Rina, hanya saja Sugiono yang kebetulan saat itu memegang tas berisi senjata api, mau tidak mau harus menjadi eksekutor utama. Bersama Panji ia mengendarai sepeda motor Kawasaki, ia memepet Rina. Namun ada keraguan dalam hati Sugiono untuk menembak. Dia takut salah sasaran. Meskipun pernah bertemu Rina, namun Sugiono kurang begitu hafal sosok Rina. Setelah wanita yang dipepetnya berhenti di depan rumah Muslimin, barulah dia yakin bahwa itu adalah Rina. Dari ujung telepon, Muslimin yang kala itu berada di lantai 2 mengamati monitor CCTV, kembali berkata, "Lakukan sekarang, itu orangnya." Dor! 1 tembakan dilepaskan. Namun tidak seperti instruksi Muslimin, Sugiono mengarahkan tembakan ke bagian perut. Ada rasa iba terhadap anak Rina. Usai melepaskan tembakan, Sugiono CS langsung kabur. Muslimin yang menyaksikan insiden itu lewat CCTV, melihat istrinya masih bugar bahkan berusaha masuk ke dalam rumah. Segera menelpon sambil marah-marah. Tembakannya tidak kena, balik dan tembak lagi. Mereka pun kembali. Rina mencoba melawan dengan menghalau penyerang menggunakan tas sekolah. Kembali tembakan dilepaskan, kali ini mengenai perut Rina. Wanita itu pun tersungkur. Menyaksikan istrinya terkapar, Muslimin tidak langsung memberikan pertolongan. Ia mengulur waktu agar istrinya tidak tertolong. Untuk menutupi keterlibatan dalam penembakan istrinya, Muslimin mengantarkan Rina ke rumah sakit Hermina. Kepada orang tua Rina, Muslimin meminta uang 120 juta untuk biaya pengobatan. Ia menyuruh ART-nya untuk mengambil uang tersebut ke rumah orang tua Rina. Malam hari kembali ia meminta tambahan uang sebesar 90 juta karena uang 120 juta tidak cukup. Saat istrinya terbaring di ICU, Muslimin menghubungi Sugiono untuk mengambil upah 120 juta yang sudah ia janjikan.
Namun karena Sugiono tidak bisa dihubungi, Muslimin kemudian menelpon Agus Gondrong. Mereka membuat janji untuk bertemu di sebuah minimarket dekat rumah sakit. Muslimin pun kemudian menyelinap menemui dan menyerahkan uang pada mereka. Para eksekutor kemudian membagi upah di atas jembatan Sriwulan, Kecamatan Sayung, Demak. Masing-masing orang mendapatkan uang antara 24 sampai 30 juta. Usai menyerahkan uang, Muslimin tidak kembali ke rumah sakit, tapi justru pergi meninggalkan istrinya yang sedang terbaring lemah di rumah sakit, meninggalkan ketiga anaknya yang sedang cemas dan trauma dengan peristiwa yang menimpa ibunya. Lantas kemanakah Muslimin? Bagaimana seorang ayah bisa tega meninggalkan ketiga anaknya yang masih kecil usai peristiwa dramatik yang menimpa ibunya? Raibnya Muslimin tentu menimbulkan tanda tanya besar bagi polisi. Jenderal Andika Perkasa, Panglima TNI, mengatakan bahwa suami korban adalah main master atau otak penembakan. Dugaan tersebut terbukti benar seiring tertangkapnya pelaku penembakan satu persatu. Supriyono dan Agus Gondrong ditangkap pada tanggal 21 Juli pukul 1 siang. Agus bahkan ditangkap setelah melaksanakan akad nikah dengan pujaan hatinya. Uang hasil penembakan dia gunakan untuk biaya pernikahan. Kepada sang istri, Agus mengatakan bahwa dia harus siap jika nanti ada polisi yang menangkapnya karena dia terlibat dalam penembakan yang sedang viral. Pelaku Sugiono tertangkap pada tanggal yang sama pada malam hari, sedangkan Dewi Sulistyo dan Ponco ditangkap keesokan harinya. Pesona cantik Widya telah menutup hati Muslimin sebagai seorang suami dan ayah. Usai menyerahkan uang pada Sugiono CS, Muslimin pergi dengan membawa uang 90 juta yang diperoleh dari orang tua Rina. Ia menghubungi Widya dan meminta dijemput di daerah Papandayan, Semarang. Dengan menggunakan sepeda motor Widya, keduanya pergi ke Wonosobo. Di sana Muslimin menceritakan bahwa dia sudah memerintahkan orang untuk menembak Rina. Muslimin mengajak Widya untuk kabur dan hidup bersama. Namun ajakan Muslimin ditolak mentah-mentah oleh Widya. Wanita itu tidak mau dilibatkan dalam penembakan Rina. Penolakan Widya membuat Muslimin berang dan meninggalkan begitu saja wanita itu. Sementara Muslimin kabur dengan membawa sepeda motor Widya. Usai ditolak sang kekasih, Muslimin menjadi galau. Hidupnya hancur sudah. Karirnya sebagai prajurit terancam dipecat. Keluarga kecil kemungkinan bisa menerimanya kembali, dan ancaman hukuman atas percobaan pembunuhan berencana menanti. Wanita yang membuatnya mengorbankan keluarga dan karir justru kini menolaknya. Dalam kekalutannya, Muslimin sempat menelpon ART-nya bernama Kabul. Dalam percakapan itu, Kabul membujuk majikannya untuk pulang. Namun Muslimin menolak dan menitipkan anak-anaknya pada Kabul. Belum Pak, anak-anak butuh bapak lu Pak. Iya, aku juga tahu Bol, ada keke. Jadi Bol, aku juga ada di Bol. Ada Beril masih kecil Bol, tolong dijaga ya Bol. Iya Pak, pulang Pak, butuh Pak. Mereka Pak sama Bapak. Kamu jadi om yang baik ya Bol, buat mereka Bol. Ya Pak, Bapak pulang, enggak ada Bapak ya enggak kuat ya Pak. Ada om Andri juga, kamu berdua bisa Bol. Aku nyerah Bol. Aku nyerah Bol. Jangan nyerah Pak, pulang dulu Pak. Itu udah lah Bol, ibunya nanti aku terus. Enggak, itu enggak galak Pak. Aku ora kuat. Pulang Pak. Bapak wis tak balik Bol, nak balik aku ora iso. Iya Pak, dibicarakan dulu Pak. Sama siapa? Sama Ibu. Tanggal 27 Juli pukul 5:30 pagi, Muslimin datang ke rumah orang tuanya yang tinggal di Kelurahan Trompo Kendal dalam kondisi muntah-muntah. Pada kedua orang tuanya, Muslimin meminta maaf atas perbuatannya.
Mustaqim, ayahnya, menasehati anaknya untuk menyerahkan diri dan mengakui perbuatannya pada polisi. Namun terlambat karena saat itu racun sianida sedang mengancam nyawa Muslimin. Sebelum menemui orang tuanya, diduga Muslimin sudah menenggak sianida. Akhirnya sekitar pukul 7, Muslimin yang terbaring di kamar belakang seusai minta maaf ditemukan meninggal dunia. Hasil otopsi menunjukkan didapatkan tanda mati lemas akibat penyakit otak atau keracunan. Masih diperlukan pemeriksaan patologi anatomi dan toksikologi lebih lanjut. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Muslimin dimakamkan di Kelurahan Trompo, Kendal. Dia tidak berhak mendapatkan pemakaman secara militer karena sesuai pasal 8 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2, prajurit akan kehilangan hak atas pemakaman militer jika 1. Tanda jasa atau tanda kehormatan prajurit dicopot sesuai undang-undang. 2. Prajurit meninggal akibat melakukan perbuatan yang merusak citra TNI dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Selain itu, Muslimin telah melakukan THTI tidak hadir tanpa izin sejak tanggal 18 Juli. Beberapa hari setelah kematian Muslimin, polisi mengantarkan 6 lembar surat wasiat untuk anaknya yang ditemukan di saku celana Muslimin. Surat itu diterima oleh ibu mertua Muslimin. Tidak diketahui pasti isi surat wasiat tersebut. Setelah menjalani perawatan intensif selama 38 hari, akhirnya Rina Wulandari diizinkan pulang oleh tim dokter Rumah Sakit Karyadi. Kini wanita berusia 35 tahun tersebut harus membesarkan ketiga anaknya seorang diri. Semoga Tuhan selalu melindungi Rina dan anak-anaknya. Demikian ceritaku hari ini, semoga banyak hikmah yang bisa kita petik dari kisah ini. Jika kamu suka dengan kisah ini, jangan lupa untuk komen, like, dan share.